kita akan mencari namanya Aco. Ya, otomatis namanya lari ke Aco. Kemudian replace adalah mengganti. Ya, mereplace mengganti. Aco kita ganti dengan nama Nasrudin. Kita replace ya nama. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Berbagi Kebaikan. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana kita menggunakan kontrol dan huruf di keyboard pada Microsoft Excel sehingga bisa mempercepat, mempermudah pekerjaan kita. Ya, teman-teman semua, bagi yang baru berkunjung, silahkan tonton sampai selesai, ikutin pelan-pelan, dan jangan di-skip. Kalau bermanfaat, silahkan di-like, di-komen, dan dibagikan kepada media sosial Bapak Ibu sekalian, supaya ini lebih banyak yang menggunakan, sehingga menjadi amal jariah kita bersama. Ya, kali ini saya akan membahas rahasia kombinasi kontrol dan huruf pada Microsoft Excel untuk mempermudah pekerjaan kita. Ada sekitar 26 kontrol atau tombol di keyboard yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Namun kali ini saya akan mencoba 15 kontrol dan kombinasi huruf di Microsoft Excel. Ini yang sering kita gunakan. Oke, kita langsung ke tutorial. Yang pertama yang kita gunakan adalah Ctrl A. Ctrl A ini fungsinya untuk ngeblok seluruh teks. Contohnya kita taruh di sini, kemudian kita Ctrl A. Maka secara otomatis data yang ada kita akan diblok. Fungsinya untuk apa? Misalnya kita ingin merubah warna huruf, menengahkan huruf, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dilakukan. Yang kedua, kita Ctrl B, ya. Ctrl B ini adalah menebalkan teks. Contohnya kita langsung harus diblok dulu, kemudian Ctrl B. Ya, hurufnya menjadi tebal. Ini sering kita gunakan untuk menebalkan huruf. Ya, kita blok, kemudian Ctrl B. Untuk mengembalikan supaya nggak tebal, ditekan lagi Ctrl B. Ya, itu menebalkan teks. Kemudian Ctrl C. Ctrl C berfungsi untuk mengcopy atau menyalin teks, bisa juga menyalin file. Contohnya, saya akan mengcopy data ini, ya. Saya copy Ctrl C. Kemudian saya kasihkan di sini menggunakan Ctrl V. Maka secara otomatis ini fungsi Ctrl C kemudian dipaste, atau juga bisa selain Ctrl V juga bisa menggunakan langsung enter, bisa juga. Kemudian kita Ctrl D. Ctrl D ini adalah menggandakan data di atasnya, ya. Kita coba di sini. Contohnya kita tekan Ctrl D. Nah, otomatis nama Aco akan terbaca data di bawahnya. Kalau kita blok seluruhan Ctrl D, maka data di atasnya akan terduplikat. Itu Ctrl D.
Kemudian Ctrl F, yaitu biasanya ini sering kita gunakan kalau kita mencari find and replace, ya, mencari dan menggantinya. Ctrl F. Kita akan mencari namanya di sini Nana. Ya, dia akan langsung tertuju ke Nana. Kita akan mencari namanya Dian. Otomatis lari ke sheet namanya Dian. Kita akan mencari namanya Aco. Ya, otomatis namanya lari ke Aco. Kemudian replace adalah mengganti. Ya, mereplace mengganti. Aco kita ganti dengan nama Nasrudin. Kita replace. Ya, nama Aco sudah ganti Nasrudin. Kemudian kita coba ganti Nana. Nana menjadi Jana. Ya, itu fungsi dari Ctrl F dan replace. Kemudian Ctrl I. Ctrl I ini adalah membuat form teks miring, ya, italic. Nah, Ctrl I. Nah, tulisan menjadi miring. Ya, Ctrl I. Oke, untuk Ctrl N yaitu membuka dokumen baru. Ctrl N. 1, 2. Otomatis kita membuka dokumen Word baru, ya. Ada 1, kemudian ada 2. Ini untuk Ctrl N. Kemudian Ctrl O. Ctrl O ini adalah untuk membuka data yang sudah tersimpan. Ya, biasanya data yang sudah tersimpan itu akan ada semua, ya. Kita bisa buka menggunakan Ctrl O. Oke. Kemudian Ctrl P. Ctrl P adalah untuk mencetak dokumen. Ya, ini untuk mencetak dokumen. Jadi teman-teman tinggal ngatur apakah A4, kemudian diatur potret atau landscape, ya. Silahkan, ini tinggal disesuaikan. Oke. Kemudian Ctrl S. Ctrl S ini menyimpan, ya, menyimpan. Ctrl S itu langsung menyimpan data. Kalau kita menyimpan data yang belum pernah disimpan, ya, atau yang baru, artinya bisa juga langsung save as, mengasih namanya, ya. Oke. Kemudian Ctrl U. Ctrl U ini adalah underline. Ya, kita blok semua, kita kasih Ctrl U. Ya, semuanya tulisan akan ada underline-nya atau garis bawah. Untuk menghilangkan, ditekan Ctrl U kembali. Kemudian Ctrl W. Ctrl W ini menutup dan langsung office kita, ya. Nanti kalau kita Ctrl W, maka otomatis data Excel-nya akan tertutup. Oke, kita Ctrl X dulu. Kita Ctrl X. X artinya memotong teks, ya, Ctrl X. Nah, saya akan memotong ini file Ctrl X, ya. Kemudian sama dengan Ctrl copy menggunakan untuk Ctrl V. Ya. Data yang di sini akan pindah ke sini. Itu Ctrl X, mengekat atau memotong teks. Kemudian Ctrl Z itu adalah membatalkan aktivitas terakhir. Contohnya saya ini hapus, kemudian saya tekan Ctrl Z, maka data terakhir akan kembali. Nah, yang terakhir tadi Ctrl W, kita tekan Ctrl W, artinya menyimpan dan langsung menutup MS Office kita.
ada pilihan kalau kita save, langsung save. Itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, silahkan dipelajari. Oh ya, nanti file Excelnya akan saya lampirkan di deskripsi untuk belajar, untuk praktek, sehingga ini pelan-pelan bisa kita pahami dan kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.